Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwarnai dengan banyak sahabat yang mempunyai sifat dan kebiasaan berbeda-beda. Salah satunya adalah sahabat Nuaiman yang dikenal konyol, cerdik, dan sering membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terpingkal. Nuaiman sendiri bernama lengkap Nuaiman bin Amr bin Rafa yang merupakan sahabat dari kaum Ansar. Artinya, Nuaiman merupakan seorang penduduk asli kota Madinah. Tingkah Nuaiman seringkali menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak jarang pula membuat Rasulullah kesal. Sebab Nuaiman merupakan sahabat yang suka meminum arak dan beberapa kali tertangkap basah oleh Nabi. Ketika ketahuan minum, biasanya Nuaiman akan mendapat hukuman. Namun karena sifatnya yang ngeyel, hukuman yang sering ia dapat tidak membuatnya kapok. Hingga suatu ketika, setelah berkali-kali mengulangi perbuatannya, Nuaiman mendapat ancaman hukuman yang sangat berat dari Nabi, dan akhirnya ia mau bertaubat. Meskipun Nuaiman dikenal sebagai sahabat yang gemar mabuk-mabukan, namun ia tercatat sebagai seorang mujahid pejuang Islam tatkala dirinya terlibat dalam perang Badar. Kejadian konyol yang pernah dilakukan Nuaiman adalah saat ia menjual temannya sendiri. Suatu hari, Nuaiman sedang dalam perjalanan menuju Basrah bersama Abu Bakar untuk berdagang. Selain itu, ikut pula Suwaibid bin Harmalah yang bertugas untuk mengamankan bekal makanan dalam perjalanan tersebut. Dikarenakan lapar, Nuaiman meminta bekal makanan itu kepada Suwaibid, tetapi ditolak mentah-mentah karena Abu Bakar yang memimpin perjalanan sedang pergi sejenak. "Tunggulah sampai Abu Bakar datang," kata Suwaibid kepada Nuaiman. Karena jengkel, Nuaiman pun berniat membalas apa yang dilakukan Suwaibid. Ia kemudian menemui sejumlah orang dan menawarkan bahwa ia menjual seorang budak dengan harga yang cukup murah. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada mereka, budaknya memiliki kekurangan, bahwa budak yang ia miliki sering mengaku kalau dirinya adalah orang yang merdeka. Setelah ada yang berniat membeli budak itu, Nuaiman pun membawa calon pembeli ke hadapan Suwaibid, temannya sendiri. Nuaiman langsung menunjuk Suwaibid yang sedang duduk. Sontak saja, Suwaibid merasa terkejut dan mengaku bahwa dirinya orang merdeka. Berkali-kali Suwaibid menjelaskan bahwa ia adalah orang merdeka. Namun, karena sudah dijelaskan oleh Nuaiman, calon pembeli itu berkata kepada Suwaibid, "Tidak usah mengelak, kami sudah paham sifatmu." Kemudian, saat Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba, beliau menanyakan keberadaan Suwaibid kepada Nuaiman. "Ya Nuaiman, di mana Suwaibid?" Ia menjawab dengan santai, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Kejadian itu pun diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW hingga membuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan Nabi berkata, "Nuaiman akan masuk surga karena ia sering membuatku tertawa," kata Nabi sambil tertawa. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya, Nuaiman pernah dikejar Rasulullah SAW beserta sahabat hingga bersembunyi ke dalam sumur. Kisah sahabat Nabi Nuaiman memang banyak lucunya karena tindakannya yang konyol. Dan Al-Kisah, suatu hari Rasulullah SAW pernah kedatangan asraf ataupun tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Para tamu itu datang dengan mengendarai unta-unta mewah, besar dan mahal harganya. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, unta-unta mereka diikat agar tidak lepas. Para tamu-tamu itu lalu disambut ramah oleh Rasulullah SAW. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang tentang seputar agama dan ilmu tauhid. Kala itu rumah Rasulullah dijaga oleh beberapa sahabat, di antaranya adalah Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Mereka berjaga di depan rumah Rasulullah sambil duduk-duduk dan mengobrol bersama. Tidak berselang lama, datanglah Nuaiman menghampiri mereka. Tidaklah heran bila Nuaiman sering mendatangi rumah Rasulullah SAW karena dia sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Nuaiman bergabung duduk bersama keempat sahabat tadi dan mengobrol sambil bercandaria. Sayyidina Hamzah berkata kepada Nuaiman, "Hei Nuaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu." Nuaiman lalu melihat ke arah unta tersebut. Para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. "Itu unta gemuk-gemuk," ucap salah seorang sahabat. "Ya, gemuk dan besar,"
Kalau disembelih tentu dagingnya banyak dan lezat. Balas Nuaiman sambil tertawa. Kamu berani menyembelihnya wahai Nuaiman? Tanya Sayyidina Hamzah yang menantang sambil beliau bercanda. Beranilah, syaratnya kalian jangan ngomong kepada Rasulullah, jawab Nuaiman secara yakin. Para sahabat pun tertawa, mereka menganggap omongan itu hanyalah candaan belaka. Hingga pada saat para sahabat masih dalam candaannya, Nuaiman beranjak dengan menenteng pedang. Kemudian dengan tanpa merasa ragu, ia sembelih salah satu unta tamu Rasulullah SAW itu. Wahai Hamzah, ini untanya, sudah saya potong. Saya mau pergi dulu sebentar. Jika nanti Rasulullah mencari-cari saya, tolong jangan beritahu beliau di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, ayo kita masak dan makan bersama, ujar Nuaiman yang diikuti sikap para sahabat yang terkejut. Karena mereka tidak menyangka dia akan senekat itu. Kemudian Nuaiman pergi begitu saja. Para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah semakin kebingungan. Mereka bingung harus berkata apa kepada Rasulullah apabila beliau keluar. Mereka khawatir nanti dibilang tidak bisa menjaga amanah, yaitu kendaraan unta milik tamu Rasulullah SAW. Dan benar saja, ketika para tamu hendak pulang, maka mereka terkejut karena salah satu unta mereka sudah disembelih. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Para sahabat terdiam ketika ditatap oleh Rasulullah SAW. Itu ulah Nuaiman wahai Rasul, jawab mereka. Yang selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab untuk mencari pengganti unta milik tamunya dengan ganti rugi yang sepadan. Setelah urusan dengan tamu selesai, Rasulullah dan para sahabat kemudian kompak untuk membalas perbuatan Nuaiman. Mereka pergi mencari keberadaan Nuaiman ke berbagai penjuru kota Madinah. Sedangkan Nuaiman berlari mendekati perbatasan kota Madinah. Dalam pelariannya itu, Nuaiman bertemu dengan sahabat Nabi, yaitu Al-Miqdad ibnu Aswad. Pada saat itu, Al-Miqdad sedang menggali sumur. Nuaiman datang dengan memberi segala puji-pujian kepada Al-Miqdad. Wahai sahabat Rasul, kamu orang yang pernah ikut perang Badar. Kamu orang yang hebat, ujar Nuaiman yang merayu. Al-Miqdad tersenyum keheranan, namun begitu Nuaiman berbicara manis lagi, ia sadar bahwa Nuaiman ada maunya. Tolong aku, ini lagi dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan saya. Aku mau sembunyi di dalam sumur ini, pinta Nuaiman. Al-Miqdad tidak keberatan dan mempersilahkan Nuaiman masuk ke dalam sumur. Silakan masuk, ujarnya. Nanti kalau ada orang yang mencari saya, tolong jangan diberitahu ya, siapapun orangnya, walaupun itu Rasulullah sekalipun, pinta Nuaiman kepada Al-Miqdad. Al-Miqdad mengiyakan saja. Dia berpikir mana mungkin juga Rasulullah datang ke tempatnya itu. Nuaiman lalu masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi dari kejaran Rasulullah dan sahabatnya. Tidak berselang lama, datanglah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tentunya Al-Miqdad terkejut dan kebingungan. Ya Rasulullah, ada apa ini? Tanya Al-Miqdad. Kami sedang mencari Nuaiman, di mana dia? Tahukah kamu? Tanya Rasulullah. Al-Miqdad lantas kebingungan, takut Nuaiman marah. Namun di sisi lain, ia tidak bisa berbohong hingga ia berkata, Wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman, ujar Al-Miqdad sembari menunjukkan isyarat kepada Rasulullah dengan jarinya yang menunjuk ke arah sumur. Maka tertangkaplah Nuaiman yang sedang meringkuk dalam sumur, dan keluarlah Nuaiman sembari menatap ke arah Al-Miqdad. Saat ditanya, mengapa kau melakukan itu wahai Nuaiman? Nuaiman menjawab, tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku, jawab Nuaiman sambil menoleh kembali ke arah Al-Miqdad dan Sayyidina Hamzah. Karena beliau menantang Nuaiman menyembelih unta tamunya, padahal Sayyidina Hamzah hanya bergurau. Ketika Rasulullah SAW menatap ke arah Sayyidina Hamzah sejenak, berlarilah Nuaiman sekencang-kencangnya hingga membuat Rasulullah SAW tersenyum. Hingga dikisahkan bahwa Rasulullah SAW sering menceritakan kembali tingkah Nuaiman kepada tamu-tamunya yang datang, meskipun kejadiannya telah lama terjadi. Tetapi beliau selalu tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Ada kisah lain tentang Nuaiman, yaitu dikisahkan sahabat Nabi yaitu Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya tidak ada yang terjual. Nuaiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah SAW. Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut.
Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya. Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu. Lantas sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak, "Wahai Rasul, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasi. Ini pasti perbuatan Nuaiman, kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun, justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah. Nuaiman berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu, wahai Rasul, tetapi aku tidak punya apa-apa." Melalui cerita ini, Rasulullah seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya. Namun sesungguhnya, Nuaiman memiliki hati yang sangat baik. Hal serupa juga pernah dikisahkan saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Nuaiman membagikan sejumlah makanan kepada mereka. Setelah makanan tersebut habis disantap oleh Rasulullah dan yang lain, tiba-tiba Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya, tolong engkau yang bayar ya Rasulullah." Rasulullah yang mendengar itu pun bingung dan terkejut, hingga pada akhirnya Rasulullah memakluminya dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Berdasarkan kisah-kisah tadi, dapat terlihat sisi kepribadian santai yang dimiliki oleh Rasulullah. Sebab tidak selamanya kehidupan beliau berjalan kaku dan formal. Ada kalanya kehidupan Rasulullah diwarnai dengan momen-momen bahagia bersama dengan para sahabatnya. Dan itulah sedikit kisah tentang Nuaiman, salah satu sahabat Nabi yang selalu membuat Rasulullah tertawa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.